Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok kami dengan anggota yang pertama, ada Fajar Maulana, yang berperan dalam desain dan visualisasi sekaligus sebagai pengisi suara. Kemudian ada Aulia Putri Wiana yang berperan dalam pembuatan materi video. Aulia bekerja sama dengan Alfioneta Dinda Herdiani dalam menyusun materi ini. Selanjutnya ada Salman Maulana yang juga berperan dalam desain dan visualisasi. Dan yang terakhir, dalam pembuatan narasi dan konsep video digarap oleh Elva Yuan Octavia yang bekerja sama dengan Dwita Juwita Widianti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah persoalan mengenai hasil kali transformasi, yaitu GEF MH bundaran SD bundaran RC90 bundaran MG bundaran GAB dengan A titik di min 4,4, titik B di 4,4, G adalah garis dengan persamaan Y sama dengan X, titik C di 0,4, titik D di min 4,2, H adalah garis dengan persamaan X sama dengan 0, titik E di 6,3, dan F di 6,4. Hasil kali transformasi tersebut akan dikenakan terhadap segitiga IJK dengan titik I di min 3,4, titik J di min 1,3, dan titik K di min 2,7. Atau dengan kata lain, segitiga tersebut berada pada kuadran ketiga. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita akan melakukan transformasi secara urut mulai dari geseran hingga yang terakhir adalah refleksi geser. Untuk transformasi yang pertama yaitu geseran. Kita dapat menggunakan 3 cara, yaitu dengan menggeser langsung, menggunakan hasil kali dari 2 buah refleksi, atau bisa juga dengan menggunakan hasil kali dari 2 buah setengah putaran. Karena itu pula, kita juga dapat menggunakan hasil kali dari sebuah refleksi dengan sebuah setengah putaran. Geseran dapat dengan mudah dilakukan dengan menggeser langsung. Pertama, hubungkan 2 titik yang diketahui, yaitu A dan B, untuk melakukan geseran. Kemudian, geser satu persatu titik segitiga dengan jarak dan arah yang sama sesuai ruas garis berarah AB. Hasil geserannya tampak seperti pada ilustrasi tersebut. Lalu, jika kita hitung secara analitik, titik I aksen, J aksen, dan K aksen dapat dicari dengan cara menambah nilai dari titik koordinat B sesuai pergerakan titik A ke titik I, J, dan K. Misalnya, nilai untuk pergerakan titik A ke I adalah XS, YS sama dengan XI min XA, YI min YA sama dengan min 3 dikurangi min 4, min 4 dikurangi min 4 sama dengan 1,0. Sehingga I aksen sama dengan XB plus XS, YB plus YS sama dengan 4 ditambah 1, 4 ditambah 0 sama dengan 5,4. Analog untuk J aksen dan K aksen. Sehingga diperoleh J aksen sama dengan 7,5 dan K aksen sama dengan 6,1. Kemudian, jika menggunakan hasil kali dari 2 buah refleksi, maka sesuai teorema, langkah pertama yang harus dilakukan ialah membuat 2 garis yang memotong secara tegak lurus ruas garis berarah AB di G dan H, dengan ruas garis AB ekivalen 2 kali ruas garis GH. Di dalam daerah koordinat kartesius, kita dapat dengan mudah memilih titik G di min 2, min 2 dan titik H di 2,2. Sedemikian sehingga ruas garis AB ekivalen 2 kali ruas garis GH. Untuk membuat garis yang tegak lurus ruas garis berarah AB, seperti biasa, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan mencari M2 dari garis Y sama dengan X. Sebab
ruas garis berarah AB tersebut berimpit dengan garis Y sama dengan X. Jelas, M1-nya adalah 1, sehingga dapat diperoleh M2-nya sama dengan min 1. Kemudian, dengan M2 tersebut, dapat diperoleh persamaan garis yang melalui titik G dan tegak lurus ruas garis berarah AB adalah Y dikurangi min 2 sama dengan min 1 dikali X dikurangi min 2, ekivalen dengan Y plus 2 sama dengan min X min 2, ekivalen dengan Y sama dengan min X min 4. Sedangkan persamaan garis yang melalui titik H dan tegak lurus ruas garis berarah AB adalah Y min 2 sama dengan min 1 kali X min 2, ekivalen dengan Y sama dengan min X plus 4. Setelah itu, kita langsung cerminkan saja satu persatu titik segitiga IJK terhadap garis Y sama dengan min X min 4 terlebih dahulu. Kemudian, dilanjutkan dengan pencerminan kembali terhadap garis Y sama dengan min X plus 4. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan refleksi adalah dengan menentukan titik perpotongan tiap garis tadi dengan garis yang tegak lurus garis-garis tersebut. Ingat bahwa garis yang bergeser satu satuan ke kanan atau ke bawah, maka pada persamaannya nilai X akan dikurangi 1 dan berlaku sebaliknya. Jelas, garis yang melalui titik I dan tegak lurus garis Y sama dengan min X min 4 merupakan garis Y sama dengan X yang bergeser ke kanan sejauh satu satuan. Sehingga kedua garis tersebut saling berpotongan ketika X min 1 sama dengan min X min 4, ekivalen dengan X sama dengan min 1,5 dan Y sama dengan min 2,5. Sedangkan garis yang melalui titik I tersebut saling berpotongan dengan garis Y sama dengan min X plus 4 ketika X min 1 sama dengan min X plus 4, ekivalen dengan X sama dengan 2,5 dan Y sama dengan 1,5. Jadi, dengan menggunakan rumus dua kali ruas garis tersebut, yaitu X3, Y3 sama dengan 2X2 min X1, 2Y2 min Y1. Sebelumnya, rumus ini diperoleh dari rumus titik tengah ruas garis dan sudah dibuktikan ketika kelompok saya presentasi pada materi transformasi balikan. Nah, dari rumus tadi, diperoleh hasil pencerminan titik I terhadap garis Y sama dengan min X min 4 adalah 2 kali min 1,5 dikurangi min 3, 2 kali min 2,5 dikurangi min 4, sama dengan 0, min 1. Analog untuk titik yang lain, untuk titik J, maka jelas J anggota Y sama dengan min X min 4. Sedangkan dengan cara yang sama, garis yang melalui titik J tersebut saling berpotongan dengan garis Y sama dengan min X plus 4 ketika X min 2 sama dengan min X plus 4, ekivalen dengan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Jadi, dengan menggunakan rumus dua kali ruas garis, diperoleh hasil pencerminan titik J terhadap garis Y sama dengan min X min 4 adalah titik J itu sendiri. Sedangkan untuk titik K, maka jelas garis yang melalui titik K dan tegak lurus garis Y sama dengan min X min 4 merupakan garis Y sama dengan X yang bergeser ke kanan sejauh 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan X min 5. Sehingga kedua garis tersebut saling berpotongan ketika X min 5 sama dengan min X min 4, ekivalen dengan X sama dengan 0,5 dan Y sama dengan min 4,5. Sedangkan dengan cara yang sama, garis yang melalui titik K tersebut saling berpotongan dengan garis Y sama dengan min X plus 4 ketika X min 5 sama dengan min X plus 4, ekivalen dengan X sama dengan 4,5 dan Y sama dengan min 0,5. Jadi, dengan menggunakan rumus dua kali luas garis diperoleh hasil pencerminan titik K terhadap garis Y sama dengan min X min 4 adalah 2 kali 0,5 dikurangi min 2, 2 kali min 4,5 dikurangi min 7 sama dengan 3, min 2. Nah, dari hasil pencerminan tadi, apabila dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan min X plus 4,
maka dapat diperoleh I aksen sama dengan 2 kali 2,5 dikurangi 0, 2 kali 1,5 dikurangi min 1, sama dengan 5,4. Kemudian J aksen sama dengan 2 kali 3 dikurangi min 1, 2 kali 1 dikurangi min 3, sama dengan 7,5. Dan K aksen sama dengan 2 kali 4,5 min 3, 2 kali min 0,5 dikurangi min 2, sama dengan 6,1. Kemudian, jika menggunakan hasil kali 2,5 putaran, langkah awalnya sama, yaitu menentukan titik perpotongan garis Y sama dengan min X min 4 dengan garis-garis yang melalui titik I, J, dan K, kemudian dikenai rumus setengah putaran yang pada hakikatnya sama dengan rumus 2 kali ruas garis. Selain itu, karena setengah putaran merupakan rotasi 180 derajat, maka tentu saja geseran dapat dicari dengan metode rotasi juga. Oke, karena proses geseran telah selesai, selanjutnya kita akan melakukan transformasi yang kedua, yaitu refleksi segitiga I aksen, J aksen, K aksen terhadap garis G, yaitu Y sama dengan X. Saat melakukan geseran tadi, kita sudah belajar refleksi. Jadi, tentu saja sekarang urutan prosesnya akan sama seperti tadi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menentukan titik perpotongan tegak lurus antara garis Y sama dengan X dengan garis yang melalui I aksen, J aksen, dan K aksen. Kita akan menggunakan bantuan garis Y sama dengan min X plus 4 tadi. Jelas, garis yang melalui titik K aksen dan tegak lurus garis Y sama dengan X merupakan garis Y sama dengan min X plus 4 yang bergeser ke kanan sejauh 3 satuan. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan min X min 3 ditambah 4 sama dengan min X plus 7. Sehingga kedua garis tersebut saling berpotongan ketika min X plus 7 sama dengan X, ekivalen dengan X sama dengan 3,5 dan Y sama dengan 3,5. Jadi, dengan menggunakan rumus 2 kali ruas garis, diperoleh hasil percerminan titik K aksen terhadap garis Y sama dengan X adalah K aksen-aksen, sama dengan 2 kali 3,5 dikurangi 6, 2 kali 3,5 dikurangi 1, sama dengan 1,6. Untuk titik I aksen, maka jelas, dengan cara yang sama, garis yang melalui titik I aksen tersebut saling berpotongan tegak lurus dengan garis Y sama dengan X ketika min X plus 9 sama dengan X, ekivalen dengan X sama dengan 4,5 dan Y sama dengan 4,5. Jadi, dengan menggunakan rumus 2 kali ruas garis diperoleh hasil percerminan titik I aksen terhadap garis Y sama dengan X adalah I aksen-aksen, sama dengan 2 kali 4,5 dikurangi 5, 2 kali 4,5 dikurangi 4, sama dengan 4,5. Sedangkan untuk titik J aksen, maka jelas, dengan cara yang sama, garis yang melalui titik J aksen tersebut saling berpotongan tegak lurus dengan garis Y sama dengan X ketika min X plus 12 sama dengan X, ekivalen dengan X sama dengan 6 dan Y sama dengan 6. Jadi, dengan menggunakan rumus 2 kali ruas garis, diperoleh hasil percerminan titik J aksen terhadap garis Y sama dengan X adalah J aksen-aksen, sama dengan 2 kali 6 dikurangi 7, 2 kali 6 dikurangi 5, sama dengan 5,7. Untuk ilustrasinya, dapat dilihat pada animasi berikut. Ya, dari sini kita juga dapat menyimpulkan sebuah tips bahwa hasil pencerminan titik X, Y terhadap garis Y sama dengan X adalah Y, X. Baik, karena proses refleksi telah selesai, selanjutnya akan dilakukan transformasi yang ketiga, yaitu rotasi segitiga I aksen-aksen, J aksen-aksen, K aksen-aksen terhadap titik C di 0,4 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Rotasi dapat dilakukan melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan rumus rotasi, dan cara yang kedua melalui hasil kali dua refleksi. Dalam hal ini, karena rumus 2 kali ruas garis sama dengan rumus untuk setengah putaran, maka rotasi juga dapat dilakukan melalui hasil kali 2 buah setengah putaran. Untuk cara yang pertama adalah dengan menggunakan rumus rotasi, yaitu sebagai berikut. Nah, dengan menggunakan rumus tersebut, dapat langsung kita peroleh
hasil rotasi untuk K aksen-aksen adalah K aksen-aksen-aksen sama dengan min 2,5. Hasil rotasi untuk I aksen-aksen adalah I aksen-aksen-aksen sama dengan min 1,8. Dan hasil rotasi untuk J aksen-aksen adalah J aksen-aksen-aksen sama dengan min 3,9. Dengan proses penghitungannya adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk ilustrasinya dapat dilihat pada animasi berikut ini. Baik, untuk yang kedua, kita bisa gunakan hasil kali dua refleksi. Sesuai dalil 1, sebarang putaran R, P, theta selalu dapat dianggap sebagai hasil kali dua percerminan, satu terhadap garis S dan satu terhadap garis T, dengan P merupakan titik potong S, T, dan besar sudut S, T sama dengan setengah. Artinya, untuk mengerjakan rotasi terhadap titik 0,4 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, langkah pertama untuk menggunakan cara ini adalah dengan mencari dua garis sebarang sedemikian sehingga dua garis tersebut saling berpotongan di titik C 0,4 dan membentuk sudut 45 derajat, serta posisi kedua garis tersebut harus di sebelah kiri titik yang akan dirotasikan sebab rotasinya berlawanan arah jarum jam. Dan tentunya, kedua garis tersebut juga harus berada di antara titik asal dan titik hasil rotasinya. Oke, sekarang untuk merotasikan titik K aksen-aksen, kita ambil sebuah garis. Agar tidak kebanyakan garis, untuk yang pertama, saya akan menggunakan sumbu Y atau garis dengan persamaan X sama dengan 0. Sebab, garis tersebut jelas berada di antara titik asal dan titik hasil. Nah, karena sudah diambil garis X sama dengan 0, maka dua garis yang mungkin untuk membentuk sudut 45 derajat hanya garis Y sama dengan X yang digeser sejauh 1, 2, 3, 4 satuan ke kiri, yaitu garis Y sama dengan X plus 4. Dan garis yang berkebalikan dengan garis tersebut yaitu garis Y sama dengan min X plus 4. Nah, karena garis Y sama dengan X plus 4 berada di sebelah kanan titik K aksen-aksen, maka untuk merotasikan titik K aksen-aksen akan digunakan garis X sama dengan 0 dan Y sama dengan min X plus 4. Untuk selanjutnya, langkahnya seperti refleksi biasa. Untuk titik K aksen-aksen, maka jelas pencerminan titik K aksen-aksen sama dengan 1,6 di kuadran 1 terhadap sumbu Y adalah min 1,6. Sedangkan garis yang melalui titik tersebut saling berpotongan dengan garis Y sama dengan min X plus 4 ketika X plus 7 sama dengan min X plus 4, ekivalen dengan X sama dengan min 1,5 dan Y sama dengan 5,5. Jadi, dengan menggunakan rumus 2 kali ruas garis diperoleh hasil pencerminan titik tersebut terhadap garis Y sama dengan min X plus 4 adalah K aksen-aksen-aksen sama dengan 2 kali min 1,5 dikurangi min 1, 2 kali 5,5 dikurangi 6 sama dengan min 2,5. Untuk rotasi titik I aksen-aksen dan J aksen-aksen akan digunakan garis Y sama dengan X plus 4. Untuk titik J aksen-aksen, maka jelas garis yang melalui titik J aksen-aksen dan tegak lurus garis Y sama dengan X plus 4 merupakan garis Y sama dengan min X plus 4 yang bergeser ke kanan sejauh 8 satuan, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan min X plus 12. Sehingga kedua garis tersebut saling berpotongan ketika min X plus 12 sama dengan X plus 4, ekivalen dengan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 8. Jadi, dengan menggunakan rumus 2 kali ruas garis, diperoleh hasil pencerminan titik tersebut terhadap garis Y sama dengan X plus 4 adalah 2 kali 4 dikurangi 5, 2 kali 8 dikurangi 7 sama dengan 3,9. Sedangkan jelas pencerminan titik 3,9 di kuadran 1 terhadap sumbu Y adalah min 3,9 sama dengan J aksen-aksen-aksen
Untuk titik I aksen-aksen, maka jelas garis yang melalui titik I aksen-aksen dan tegak lurus garis Y sama dengan X plus 4 merupakan garis Y sama dengan min X plus 4 yang bergeser ke kanan sejauh 5 satuan, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan min X plus 9. Sehingga kedua garis tersebut saling berpotongan ketika min X plus 9 sama dengan X plus 4, ekivalen dengan X sama dengan 2,5 dan Y sama dengan 6,5. Jadi, dengan menggunakan rumus 2 kali ruas garis, diperoleh hasil pencerminan titik tersebut terhadap garis Y sama dengan X plus 4 adalah 2 kali 2,5 dikurangi 4, 2 kali 6,5 dikurangi 5 sama dengan 1,8. Sedangkan jelas pencerminan titik 1,8 di kuadran 1 terhadap sumbu Y adalah min 1,8 sama dengan I aksen-aksen-aksen. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke transformasi selanjutnya, yaitu setengah putaran terhadap segitiga I aksen-aksen-aksen, J aksen-aksen-aksen, K aksen-aksen-aksen melalui titik D sama dengan min 4,2. Untuk transformasi ini, kita akan mencoba menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama dengan rumus setengah putaran, kemudian yang kedua dengan rumus rotasi, dan yang terakhir lagi-lagi menggunakan hasil kali refleksi. Dengan rumus setengah putaran dapat langsung kita peroleh hasilnya, yaitu untuk J aksen-aksen sama dengan min 5, min 5. Untuk I aksen-aksen sama dengan min 7, min 4. Dan untuk K aksen-aksen sama dengan min 6, min 1. Dengan rumus rotasi juga dapat langsung kita peroleh hasilnya dengan proses penghitungan, dan animasinya adalah sebagai berikut. Nah, dengan cara yang terakhir, yaitu hasil kali 2 refleksi, sebenarnya caranya sama dengan tadi ketika melakukan rotasi dengan hasil kali 2 refleksi. Artinya, untuk mengerjakan setengah putaran terhadap titik min 4,2 atau dalam hal ini sama dengan rotasi terhadap titik min 4,2 sebesar 180 derajat, langkah pertama untuk menggunakan cara ini adalah dengan mencari 2 garis sebarang, sedemikian sehingga 2 garis tersebut saling berpotongan di titik D min 4,2 dan membentuk sudut 90 derajat. Oke, sekarang kita ambil yang mudah saja ya, sekalian supaya nanti mudah direfleksikan, yaitu garis X sama dengan min 4 dan Y sama dengan 2. Untuk selanjutnya, langkahnya seperti refleksi biasa. Untuk titik J aksen-aksen min 3,9, jelas hasil pencerminannya terhadap garis X sama dengan min 4 adalah min 3 ditambah 2 kali min 4 min 3,9 sama dengan min 5,9. Dan ketika dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan 2, menghasilkan J aksen-aksen sama dengan min 5,9 ditambah 2 kali 2 min 9 sama dengan min 5, min 5. Untuk titik I aksen-aksen di min 1,8, jelas hasil pencerminannya terhadap garis X sama dengan min 4 adalah min 1 ditambah 2 kali min 4 min 1,8 sama dengan min 7,8. Dan ketika dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan 2, menghasilkan I aksen-aksen sama dengan min 7,8 ditambah 2 kali 2 min 8 sama dengan min 7, min 4. Sedangkan untuk titik K aksen-aksen di min 2,5, jelas hasil pencerminannya terhadap garis X sama dengan min 4 adalah min 2 ditambah 2 kali min 4 min 2,5
sama dengan min 6,5. Dan ketika dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan 2, menghasilkan K aksen-aksen sama dengan min 6,5 ditambah 2 kali 2 min 5 sama dengan min 6,1. Baik, sampai saat ini kita telah melakukan sebanyak 4 transformasi. Tibalah kita di transformasi yang terakhir yang kita lakukan kali ini, yaitu refleksi geser. Suatu transformasi yang terdiri dari refleksi dan geseran. Pertama, kita lakukan refleksi terlebih dahulu titik-titik I aksen-aksen, J aksen-aksen, dan K aksen-aksen terhadap garis X sama dengan 0. Karena garis X sama dengan 0 berimpit dengan sumbu Y, maka diperoleh hasil refleksi dari I aksen-aksen, J aksen-aksen, dan K aksen-aksen tersebut berturut-turut, yaitu 7,-4, 5,-5, dan 6,-1. Jadi hanya dengan mengganti nilai X-nya aja ya, dari negatif menjadi positif. Sedangkan untuk geserannya, ini diambil ruas garis berarah EF pada garis X sama dengan 6, dengan E sama dengan 6,-3 dan F sama dengan 6,-4. Seperti di awal tadi, langsung kita geser aja ya, seperti terlihat pada ilustrasi berikut. Atau secara analitik dapat kita cari dengan cara menambah nilai dari titik koordinat F sesuai pergerakan titik E ke titik I aksen-aksen, J aksen-aksen, dan K aksen-aksen. Misal nilai untuk pergerakan titik E ke I aksen-aksen adalah XS YS sama dengan XI min XE, YI min YE sama dengan 7 min 6, min 4 min 3 sama dengan 1, min 1. Sehingga bayangannya adalah XF plus XS, YF plus YS sama dengan 6 ditambah 1, min 4 ditambah min 1 sama dengan 7, min 5. Analog untuk J aksen-aksen dan K aksen-aksen, sehingga diperoleh bayangannya berturut-turut adalah 5,-6 dan 6,-2. Baik, akhirnya dapat kita simpulkan hasil dari transformasi GEF-MH bundaran SD bundaran RC90 bundaran MG bundaran GAB dengan A sama dengan min 4,4, B di 4,4, G dengan persamaan garisnya Y sama dengan X, C di 0,4, D di min 4,2, H dan persamaan garisnya X sama dengan 0, E sama dengan 6,-3, dan F di 6,-4 yang dikenakan terhadap segitiga IJK dengan I di min 3,-4, J di min 1,-3, dan K di min 2,-7 adalah sebuah segitiga dengan titik sudut I aksen-aksen sama dengan 7,-5, J aksen-aksen sama dengan 5,-6, dan K aksen-aksen sama dengan 6,-2, yang mana luas dan jarak antar titiknya sama dengan segitiga IJK karena transformasi tadi adalah sebuah isometri. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.